Perkenalkan, nama saya Wasingatur Rahma dengan NPN 1901011168. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait materi dari mata kuliah Masailul Fiqh. Yang pertama yaitu pertanyaan terkait materi anak angkat, anak zina, dan bayi tabung. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukum bayi tabung menurut pandangan Islam? Hukum bayi tabung menurut Islam tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bahkan, hal ini juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam kajian fikih klasik. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai aturan bayi tabung, maka harus dikaji menurut hukum Islam dengan memakai ijtihad para ulama yang sudah lazim digunakan dan bisa dijadikan sumber pokok hukum Islam. Nahdlatul Ulama sudah membuat ketetapan fatwa mengenai masalah bayi tabung, bahwa apabila bayi tabung yang masuk ke dalam rahim istri bukan berasal dari mani suami dan istri yang sah, maka hukumnya adalah haram. Jadi, bayi tabung apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri, maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan bayi tabung, yaitu yang pertama, dilaksanakan atas ridho suami dan istri. Yang kedua, inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. Yang ketiga, dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. Yang keempat, perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Yang kelima, yang melakukan metode adalah dokter wanita atau muslimah apabila memungkinkan. Program bayi tabung bisa menjadi haram jika ada keterlibatan pihak ketiga dalam prosesnya, seperti melibatkan donor sperma, sel telur, atau donor embrio selain pasangan suami istri dalam prosesnya. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang materi mengapa anak hasil zina tidak berhak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab atau keturunan. Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sehingga menghasilkan anak. Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua bezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut mazhab Hanafiyah adalah sama dengan anak mula anah, yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula anah terhadap ibunya dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya dan mereka mewariskan kepadanya. Menurut mazhab Imam Malik, yaitu dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak terdapat warisan karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. Menurut Imam Syafi'i, hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.
anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atau kewarisan, Imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengakui anak kepada yang meninggal atau pewaris, tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak mustahik yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah balik. Selanjutnya yaitu pertanyaan terkait materi jual beli online. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukum jika menjual barang tetapi menggunakan gambar yang tidak sesuai, apakah itu termasuk ke dalam penipuan? Hal ini merupakan penipuan karena jelas-jelas gambar tidak sesuai dengan aslinya. Dalam jual beli khususnya online, seharusnya penjual dan pembeli sama-sama jujurnya. Penjual tidak berbohong, memberikan gambar yang sesuai dengan barangnya, menjelaskan barang dengan detail. Pembeli juga harus bersedia membayar. Sehingga kalau semua jujur, nanti akan terjadi suka sama suka yang merupakan syarat mutlak dari jual beli. Bagaimana hukum jual beli online? Apakah termasuk riba atau tidak? Jual beli online hukumnya mubah, diperbolehkan dan bukan riba apabila memenuhi syarat dan rukun dari jual beli itu tersendiri. Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ucap ijab kabul. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba dan juga penipuan. Dan sebaiknya jika berjualan online diberitahu tentang detail produk dan gambar aslinya agar tidak terjadi kesalahan atau dianggap penipuan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.